Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi atini wa habbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Assalamualaikum ya malikas zaman wa ya imam al-makan wa ya qa'ima bi amrir rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aqidatuhu ya man ahla waqti kulluhum a'ilatuhu ya man yunazzaluhu bi da'watihi wa yudaru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullah wa barakatuh bi karamati bangsa bawas al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum bangsa Baos. Assalamualaikum bangsa Umi. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz semuanya, khususnya para wakil talqin bangsa Baos yang selalu setia menemani, membimbing kita semuanya. Ada Kiai Nur Fahim di Surabaya sana yang selalu menemani, membimbing kita semuanya. Para ikhwan, para petugas manakib yang selalu istiqomah, para penggerak manakib, Haji Susi, Umi Syahid, Bu Wahyuni yang di Manchester, Ibu Kartini yang di Texas, para ikhwan semuanya yang ada di seluruh dunia. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kesabaran, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan setiap hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini kita sudah memasuki bulan Jumadil Tsani, di mana pengusaha menggambarkan di dalam bulan ke-10 Ramadan 10 ini kita semuanya diberikan gambaran tentang makna Jumadil Tsani yang pengresa telah sampaikan dalam kitab Fadhailus Shuhur, di mana bulan Jumadil Tsani ini terdapat ada 11 huruf. Sebelum kita mengambil salah satu dari 11 huruf tersebut, kita masih teringat apa yang disampaikan oleh Wakil Talqin Dr. Syubhan Ashirboni ketika beliau bercerita apa yang sudah beliau lakukan berdakwah di tempat yang tidak biasa, di mana ketika Dr. Syubhan diminta untuk memberikan ceramah, memberikan pencerahan kepada para wanita yang mendapatkan profesi yang menurut kita tidak layak. Dari sekian ustadz, dari sekian kiai yang datang, ternyata tidak memberikan sentuhan yang luar biasa terhadap kalbu para wanita pekerja ini. Sehingga pesan sponsor yang diminta oleh petugas, oleh penyelenggara kepada Dr. Syubhan, bagaimana caranya para wanita pekerja ini tersentuh hatinya, sehingga ketika tersentuh hatinya mereka dapat mengeluarkan air mata, dan air mata ini bukanlah air mata biasa, tapi air mata yang di dalamnya adalah penyesalan dari apa yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan agama dan negara. Kisah yang menyentuh bahwa kemudian para pekerja ini mereka mendapatkan sentuhan kolbu karena yang dimasukkan ke dalam kolbu mereka adalah Ismul Azam, nama yang agung, nama yang dapat menghidupkan hati yang telah mati. Di mana kemudian para pekerja ini mendapatkan haknya, mendapatkan talqin zikir. Dengan talqin zikir itulah kemudian ternyata mereka mendapatkan satu sentuhan yang luar biasa. Religiusnya kemudian tersentuh dengan kalimat ini, dan mereka bercucuran air matanya. Mereka baru merasakan bahwa apa yang mereka pikir Allah itu jauh, Tuhan itu jauh,
ternyata Allah itu sangat dekat. Allah itu berada di dalam kalbu mereka, tidak meninggalkan mereka, malahan Allah telah bersama mereka. Ini kisah yang luar biasa, kisah nyata yang dialami oleh wakil kita, wakil talkin Pangersabah Haos yang bertugas di Cirebon. Nah, beriringan dengan cerita ini ada setidaknya 3 cerita yang kemudian kita bisa ulas bersama. Cerita ini ada kemiripan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Subhan. Cerita ini tentang bagaimana kalimat la ilaha illallah yang telah ditanamkan ke dalam kolbu seseorang, yang telah ditalkinkan ke dalam dada seseorang, itu memberikan efek yang luar biasa. Kalau para ikhwan semuanya ingat bahwa ada salah satu wakil talkin Pangersabah Haos yang tinggal di Pelabuhan Ratu Sukabumi sana. Ketika suatu subuh, Ajangan Aji Burhanuddin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, beliau punya kebiasaan untuk ziarah kubur. Kubur yang diziarahi adalah orang tua beliau yang letaknya itu tidak jauh dari rumahnya. Untuk sampai ke kuburan tersebut, Ajangan Aji kemudian harus menyeberang jalan, kemudian jalannya menanjak, dan beberapa meter kemudian sampai ke kubur orang tuanya. Tapi pagi itu Allah berkehendak lain. Ada sebuah angkot dengan kecepatan yang luar biasa, tidak menyadari bahwa Ajangan Aji akan menyeberang, dan akhirnya atas kehendak Allah, dari takdir Allah, Ajangan Aji kemudian mengalami kecelakaan. Angkot tersebut menabrak tubuh Ajangan Aji, dan Ajangan Aji kemudian terlempar beberapa meter sampai kemudian dalam kondisi koma saat itu. Yang terjadi adalah kemudian para saksi yang menolong Ajangan Aji mendapatkan suatu realitas, suatu fakta, bahwa beliau dalam kondisi yang sedang koma, mulutnya tidak berhenti mengucapkan kalimat thayyibah. Mulutnya terus berzikir, mengucapkan la ilaha illallah dengan zikir jahar yang intens, zikir jahar yang konstan. Beliau dalam keadaan yang sangat kesakitan yang luar biasa karena mengalami patah tulang di beberapa titik lokasi badan beliau, beliau tetap melaksanakan zikir. Sehingga kemudian polisi yang menolong beliau mengantarkan sampai ke rumah sakit bertanya-tanya, amalan apa yang dimiliki oleh Pak Kiai? Amalan apa yang diamalkan oleh beliau sehingga seolah-olah beliau tidak merasakan sakit yang luar biasa atas cedera, atas luka yang dialami oleh beliau. Mulutnya terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kemudian seolah-olah merasakan bahwa hanya Allah lah kemudian yang ada dalam dirinya. Sampai akhirnya kemudian Allah memanggil beliau, dan cerita ini dikenang oleh semua orang yang menyaksikan, yang menolong beliau, sampai kemudian kita pun mendengarkan kisah ini disampaikan langsung oleh Umi Ajangan Aji. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kemarin atas izin Pangersa saya diperjalankan untuk survei lokasi ke Banda Aceh. Dari tanggal berapa kemarin? Hari Selasa, Rabu, dan Kamis, 3 hari di Banda Aceh. Saya kemudian berkeliling untuk mengurus perizinan manakib di Masjid Baitur Rahman, mengurus manakib di Kota Sabang, dan beberapa titik yang rencananya akan dilaksanakan manakib di sana. Itu saya mendapatkan sebuah cerita yang luar biasa, bahwa ikhwan yang ada di sana yang bernama Teguh Azhar juga bercerita. Baru beberapa bulan beliau ditalkin oleh Kiai Tengku Rizal, wakil talkin Pangersabah Haos yang berasal dari kota Aceh dan tinggal di Jakarta Timur. Ketika Tengku Rizal memberikan talkin kepada beliau, beliau kemudian mengamalkan zikir ini, mengamalkan manakib bersama keluarganya.
Dari 5 anggota keluarga, beliau kemudian istiqomah melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diajarkan Pangersa Abah melalui wakil talqin. Bahkan beliau, Teguh Azhar ini juga aktif melaksanakan manaqib online di manaqib online internasional bersama para ikhwan yang lainnya. Beliau bercerita bahwa beberapa hari yang lalu sebelum kami datang, beliau diambil tindakan operasi. Dalam keadaan setengah sadar, efek dari obat bius, beliau kemudian mendapatkan cerita dari keluarganya bahwa selama proses operasi itu, di tengah kesadaran yang menurun, yang beliau ucapkan hanya zikir jahar saja. Para dokter kemudian menengok, ada apa dengan pasien ini? Karena hanya la ilaha illallah saja yang beliau ucapkan. Hanya zikir jahar saja yang beliau lantunkan selama kesadarannya itu kemudian belum pulih secara utuh. Operasi itu berjalan dengan lancar dan kemudian ini adalah ada efek yang luar biasa dari zikir yang terus dimudawamkan, dari zikir yang terus diistiqomahkan. Ini pelajaran buat kita. Dan yang terakhir, ini ada salah satu murid Pangersa Abah Jagat, santri pesantren peradaban dunia Jagat Arash, yang 3 tahun mendapatkan talqin zikir ketika dia masih SMP. Selama 3 tahun melaksanakan zikir jahar, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh guru kita semuanya. Dan akhirnya kemudian orang tuanya memutuskan untuk memindahkan sekolahnya di sekolah biasa di daerah Sukabumi, yang dimana kemudian orientasinya adalah kemudian orientasi akademik. Beberapa hari yang lalu ibunya mengirimkan video berterima kasih kepada Abah Jagat, berterima kasih kepada Pangersa Abah Aos, bahwa walaupun putranya tidak lagi berada di Jagat Arash, walaupun kesehariannya tidak melaksanakan seperti amaliyah yang dilaksanakan di pesantren Jagat Arash, tetapi ada dampak yang luar biasa yang itu dialami oleh seorang anak yang usianya masih belasan tahun, bahkan boleh dikatakan masih di bawah umur. Ibunya menyampaikan bahwa anaknya mengalami kecelakaan dan diharuskan operasi. Ketika dilaksanakan operasi, sukses operasinya, dan dari sisa-sisa kesadarannya, si anak ini kemudian mengigau. Dalam igauannya si anak ini kemudian yang dia lafazkan, yang dia lantunkan ternyata adalah zikir khafi. Zikir khafi yang kemudian dijaharkan karena di tengah ketidaksadarannya karena efek daripada bius. Ini luar biasa. Seorang anak yang kemudian seolah-olah cuek dalam zikirnya, tetapi di satu fakta, di satu keadaan, dalam keadaan ketidaksadarannya, zikir yang kemudian itu masuk, ditanamkan oleh seorang mursyid, ternyata memberikan efek yang luar biasa. Nah, dari 3 cerita tadi, maka kemudian kita semuanya merujuk kepada kitab yang disampaikan Pangersa Baos dalam Jumadil Tsani Fadhailus Suhur, dikatakan bahwa huruf alif yang kedua dalam kitab Fadhailus Suhur itu artinya adalah athar. Pangersa menjelaskan, wa amal alifus tsani fi hadza syahri al-athar. Lil athari thalathu ma'anin. Al-awalu bima'na natijah wa huwal hasilu minasyai. Bahwa huruf alif yang kedua dalam bulan Jumadil Tsani yang diterangkan dalam kitab Fadhailus Suhur itu bermakna adalah asar. Asar itu dalam arti bahasa itu bekas atau sesuatu yang tersisa.
Tapi Abah menjelaskan bahwa asar memiliki tiga makna. Makna yang pertama, al-asar an-natijah. Asar itu bermakna natijah, yakni suatu hasil dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang, oleh apapun. Al-asar bermakna natijah. Jika seseorang terbiasa bekerja, natijahnya, makanya hasilnya, dia akan mendapatkan sebuah keuntungan. Bila seorang pegawai dia rajin bekerja, maka di ujungnya, natijahnya, hasilnya, dia akan mendapatkan gaji dari apa yang dia upayakan. Itu asar. Bimakna an-natijah. Sedangkan yang kedua, bimakna al-alamah. Tanda-tanda. Dari apa yang telah diberikan, dari apa yang telah dilakukan, itu bagi seseorang akan memiliki tanda-tanda terhadap arahnya adalah arah kebaikan. Dan yang terakhir, yang dijelaskan oleh Panglima Bahaos, alif yang kedua adalah bimakna al-jaza, yakni adalah balasan. Ikhwan dan akhwat semuanya, apa yang telah disampaikan oleh Panglima Bahaos, bahwa al-asar, asar itu bekas. Bekas yang dimaksudkan adalah zikir. Zikir ini memberikan 3 faedah untuk kita semuanya. Zikir yang kita laksanakan secara istiqomah setiap harinya, itu akan berdampak yang luar biasa, yang akan memberikan dampak hati kita semuanya akan terus ingat kepada Allah. Alamat-alamat atau tanda-tanda dari seorang yang terus berzikir, dia akan terus terlindungi. Bahwa yang ketiga, kemudian makna asar yang ketiga adalah al-jaza, yaitu balasan. Orang yang terus berzikir kepada Allah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setidaknya ada 53 poin yang Panglima Abah tuliskan daripada efek orang yang melaksanakan zikir. Asar, sisa dampak yang diakibatkan oleh seseorang yang telah melaksanakan zikir, itu akan mempunyai setidaknya 53 hal yang itu berhubungan dengan hal-hal yang terlihat maupun hal-hal yang tidak terlihat. Hal-hal yang berurusan dengan dunia, hal-hal yang berurusan dengan akhirat, Allah akan berikan balasannya. Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang terus melaksanakan zikir secara istiqomah. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu melibatkan diri kita, mengukuhkan diri kita, mengistiqomahkan tubuh kita semuanya, agar hati kita, lisan kita, terus berzikir kepada Allah untuk melengkapi daripada ibadah-ibadah mahdhah kita. Salat-salat wajib adalah kewajiban yang utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Amaliyah-amaliyah yang lain adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Tetapi itu semuanya tidak akan memberikan apa-apa karena ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah zahir, ibadah pergerakan, ibadah percontohan yang semuanya tidak akan sampai kepada Allah jika kemudian tidak diisi dengan wilayah batiniyahnya, yang di dalamnya ibadah-ibadah mahdhah itu harus disertai dengan zikir khafi, agar kemudian ibadah-ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari 3 cerita tadi kita semuanya, ini 3 contoh konkret bahwa orang yang melaksanakan zikir jahar dengan istiqomah, melaksanakan zikir khafi dengan istiqomah, ada keadaan-keadaan darurat yang kemudian kita itu terus berta'aluk kepada Allah, tersambung kepada Allah. Kita tetap online dengan Allah meskipun tubuh kita itu dalam keadaan sakit. Kesadaran kita menurun, tetapi ternyata qalbu kita itu tetap memancarkan sinarnya, memancarkan sinyalnya, sehingga kemudian sinyal-sinyal Allah
itu bisa kita ambil, bisa ditangkap oleh ruh kita, sehingga kemudian kita dalam keadaan sakit, tapi kita tetap dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan amaliyah ini, dan kita semuanya akan mendapatkan athar, mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan kita semuanya memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita mendapatkan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.